mempertahankan ajaran Nabi dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Dikuatkan ajaran Nabi. Itu termasuk pengagungan kita yang paling tinggi kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini saya berwasiat kepada saya dan panjenengan semuanya, jangan bosan-bosan mengajarkan ajaran-ajaran Nabi, karena itu bentuk kecintaan kita dan pengagungan kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berkata, saya ulang, ad-difa'u an dinihi min ta'zimihi. Ad-difa'u an dinihi min ta'zimihi. Ad-difa, mempertahankan, membela ajaran-ajaran Nabi, itu adalah bentuk mengagungkan kepada Nabi. Bagi ibu-ibu, misalkan ketika ada pengajian Isra Mi'raj, pengajian Maulidan, pengajian Nuzulul Quran misalkan. Nah, Nuzulul Qurannya di sana diajarkan tentang mukjizatnya Al-Quran. Maulid Nabi diajarkan tentang sejarah, tentang ajaran Nabi. Ada yang namanya membaca Quran, membaca sejarah-sejarah Nabi. Ibu-ibu yang di dapur itu, ibu-ibu yang ada di dapur, ibu-ibu sing masak, kalau niatnya ikhlas, ini saya mengagungkan Nabi, saya membantu kiai-kiai, orang-orang yang sedang mempertahankan ajarannya Nabi, maka pahalanya sama, ya, sama-sama berpahala mengagungkan Nabi. Ibu-ibu yang masak itu jangan dilupakan ya, yang bagian belakang, bagian dapur, itu perannya luar biasa itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisa asyarah syuhul mar'i bidinihi. Yang ke-16, bab keimanan yang ke-16 adalah syuhul mar'i bidinihi, menjaganya seseorang terhadap agamanya. Syuhun secara bahasa maknanya al-imtina, mencegah dari apapun. Secara bahasa itu bahasa Arabnya syuhun. Nah, mencegah dari maksiat namanya syuhun secara bahasa. Mencegah dari apa yang wajib, itu namanya juga syuhun, pelit. Jadi dalam bahasa Arab itu syuhun maknanya banyak. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-hifdzu bihaitsu yathbut. Syuhul mar'i di sini maknanya al-hifdzu bihaitsu yathbut. Yang ke-16, syuhul mar'i bidinihi, jangan dimaknai pelitnya seseorang terhadap agamanya, bukan begitu. Maknanya adalah apa? Protektif. Nah, seseorang yang protektif, yang di dalam menjaga agamanya itu sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh menjaga agama. Ini adalah bab keimanan yang ke-16. Hatta yakunal qadhfu finnar ahabba ilaihi minal kufri. Sehingga karena dia itu menjaga agamanya, hingga misalkan dia itu dibenamkan, dia itu dilempar ke tungku api neraka, ke tungku api, ahabba ilaihi minal kufri, itu lebih ringan bagi dia. Ahabba itu lebih ringan, lebih dicintai, maksudnya siksa yang demikian itu lebih ringan bagi dia, ilaihi minal kufri, dibandingkan dengan siksa apabila di akhirat dia meninggalnya dalam keadaan kufur. Ulang, syuhul mar'i bidinihi. Yang ke-16 adalah seseorang yang menjaga agamanya, seseorang yang protektif,
orang yang betul-betul menjaga agamanya, hatta yakunal qadhfu finnari ahabba ilaihi minal kufri, sehingga apabila dia disuruh memilih, apakah kamu mau saya benamkan di dalam tungku api atau kamu memilih kekufuran? Jika kamu memilih kekufuran, kamu tidak saya masukkan ke dalam tungku seperti Masyitoh itu ya, dan anak-anaknya. Kalau kamu kufur, kamu selamat. Kalau kamu dalam Islam, kamu akan saya masukkan ke dalam tungku yang sedang bergejolak. Nah, Masyitoh ini kemudian memilih untuk tetap dalam Islam walaupun harus masuk ke dalam bejana yang sudah dipanaskan. Ahabba di sini maksudnya lebih ringan siksanya dibandingkan dengan siksanya orang yang meninggal dalam keadaan kekufuran. Lebih ringan bahayanya, lebih ringan resikonya dibandingkan dengan siksa apabila kelak di akhirat dia meninggalnya dalam keadaan kufur. Li hadithi Anasin al-muttafaqi alaihi, karena ada hadisnya Anas radhiyallahu anhu al-muttafaqi alaihi yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa perkara itu ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan menemukan halawatul iman, menemukan kelezatan beramal yang menjadi buahnya iman. Ketika salat menemukan kelezatan, ketika berzikir menemukan kelezatan, ketika membantu orang lain, ketika tersenyum kepada orang lain, tersenyum ringan, dan kalau dilakukan karena atas dasar melakukan perintah Allah Ta'ala, dia lezat, dia merasakan kenikmatan di dalam melakukan ketaatan. Nah, ini apa? Ini adalah bukti bahwa seseorang itu imannya sempurna. Ulang, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa seseorang terdapat 3 perkara itu di dalamnya, di dalam dirinya, maka dia akan menemukan, dengan 3 perkara tadi dia akan menemukan kelezatan, kenikmatan beramal yang merupakan buahnya keimanan. Thumma qala wa ayyul qafin nari ahabba ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Yang ketiga diantaranya ini adalah wa ayyul qafin nari ahabba ilaihi, dan seandainya dia dijerumuskan, dia dijerambabkan ke dalam api, ahabba, maka lebih ringan bagi dia min ayyarji'a ilal kufri, dibandingkan dengan apabila dia kembali kepada kekufuran, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran.